Halo sobat-sobat Indonesia pecinta dan peminat topik-topik tentang negara Kamboja. Iya, ketemu lagi dengan Oktav yang udah 2 bulan nih nggak bikin konten. Sorry ya, karena kesibukan pekerjaan yang padat dan juga liburan akhir tahun lah, maklum, balik ke Indonesia. Makasih buat rekan-rekan yang masih kasih perhatian ke channel saya ini. Terima kasih juga buat subscribe-nya, yang udah like, yang kasih komen-komen, dan juga bahkan japri ke Instagram saya. Mohon maaf kalau yang belum sempat dibalas ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ayo kita bahas topik kali ini yang sesuai judul, yaitu gimana sih caranya buat sobat-sobat yang muslim di Indonesia atau yang udah tinggal di Kamboja yang mau naik haji lewat kuota haji dari negara Kamboja. Yakin emang bisa? Simak sampai selesai ya. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaan dari teman saya, Bro Ahmad Suhendra, yang pengen tahu kalau mau naik haji itu bisa nggak sih lewat Kamboja? Karena katanya kalau daftar dari Indonesia itu antrinya bisa sampai 25 sampai 30 tahun. Wow, gila lama banget ya. Teman saya ini udah daftar 8 tahun yang lalu di tahun 2014 dan baru akan berangkat di tahun 2029. Berarti masih 6 tahun lagi dari sekarang. Nah, dia itu ikut paket naik haji plus. Jadi karena saya tuh tinggal di Kamboja ya cukup lama. Nah, dia coba message saya, cari tahu, tanya-tanya gimana sih caranya, bisa nggak sih naik haji dari Kamboja. Nah, terus saya mikir juga, wah menarik juga nih buat saya jadiin topik buat konten saya. Barangkali aja banyak sobat-sobat yang lain juga pengen tahu bagaimana kita bisa melaksanakan haji tanpa menunggu antrian yang belasan tahun lamanya kalau dari Indonesia. Ya, caranya yaitu pakai kuota haji dari negara ketiga atau negara lain. Ya, dalam hal ini negara Kamboja loh ya. Beberapa orang Indonesia memang udah ada yang pernah pengalaman berangkat haji lewat Kamboja karena kuota haji untuk Kamboja itu emang berlebihan. Ya, seperti pengalaman salah seorang YouTuber yang bernama Andi Madina yang berhaji lewat jalur Kamboja. Kan Kamboja ini tuh negara yang mayoritas penduduknya tuh beragama Buddha. 95% warganya Buddhis. Jadi warga muslim di sini tuh tergolong minoritas. Sedikit banget jumlahnya, ya sekitar 400 ribuan gitu. Dan kuota haji tiap tahunnya itu selalu nggak terpenuhi, alias masih banyak yang lowong. Orang-orang muslim Kamboja sendiri kalau mereka mendaftar tahun ini, dan tahun ini pun mereka tuh bisa berangkat. Misalkan ya, dalam 1 tahun mereka tuh ada kuota 5.000 jemaah haji. Paling yang bisa dipakai setiap tahunnya itu cuma 1.000 sampai 2.000 orang saja. Jadi kuota haji yang berlebih ini itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dari luar Kamboja dan kebanyakan orang-orang Malaysia loh. Udah duluan tuh. Karena di Malaysia juga sama, susah dan lama kalau daftar haji dari sana, sama kayak di Indonesia. Nah, orang Indonesia masih jarang. Nah, siapa tahu ntar makin banyak abis nonton video ini. So, bagaimana nih caranya kalau orang Indonesia mau naik haji dari Kamboja? Yang pertama, kita bahas biaya hajinya dulu berapa. Biaya haji tanpa antri lewat Kamboja ini nggak begitu mahal sih kalau dibandingkan dengan paket haji plus yang ada di Indonesia yang saat ini tuh udah mencapai harga sekitar 150-an juta lebih ya. Tapi kalau dari Kamboja, kita menggunakan haji reguler, jatah negara Kamboja. Itu biayanya sekitar 45 juta sampai 50 jutaan saja. Tapi ada syarat lain juga yang kedua. Yang kedua, caranya ya kita harus tinggal di Kamboja dulu, serta membuat dan punya izin tinggal di Kamboja alias visa. Ya baik visa kerja atau visa bisnis, yang menandakan bahwa kita tuh punya pekerjaan atau usaha menetap di Kamboja. Tapi kalau misalkan cuma bawa paspor doang, berkunjung sebentar, bisa nggak? Terus ujung-ujung datang gitu ya, kayak turis, langsung daftar haji gitu ya. Ya nggak bisa bro, tidak diizinkan. Jadi mesti stay menetap dulu di Kamboja lah, ya minimal 6 bulan atau setahun lah gitu ya. Jadi biar bisa nunjukin visa Kamboja yang ordinary visa tipe E gitu. Yang setahunan. Orang yang boleh mendaftar haji lewat Kamboja atau negara ketiga, dan negara manapun pada prinsipnya adalah orang itu harus punya izin tinggal di negara tersebut. Seperti halnya juga dari negara lain, misalkan ada juga yang pernah dari Jepang, dari Korea gitu ya. Nah, jadi kalau di Kamboja ya kita harus ngurus izin tinggal di Kamboja juga. Nah, kalau diperkirakan biaya visa dan plus work permit gitu ya, sekitar 500 US dollar atau kalau dalam rupiah itu sekitar 7 jutaan lah. Nah, buat yang mau tahu lebih detail cara mengurus visa di Kamboja, bisa tonton video saya yang ini ya. Yang ketiga, jadi untuk haji tanpa antri melalui Kamboja ini, memang yang perlu kita siapkan adalah izin tinggal. Dan kita mengurus izin tinggal di negara Kamboja. Selain izin tinggal,
Dan juga kalau kita bekerja tuh kita ngurus work permit. Nah, kalau sobat-sobat misalkan nggak kerja di Kamboja ya harus ngurus izin usaha di Kamboja. Kalau di Indonesia itu seperti kayak siup gitu. Nah, harga pengurusannya itu sekitar 5 juta sampai 7 juta juga. Jadi kayak kita punya usaha, ya di sinilah gitu semacam small medium enterprise, usaha kecil-kecilan gitu. Bisa daftar izin bisnis atau izin usaha kayak misalkan rumah makan, catering, atau toko gitu ya. Untuk detail cara mendapatkan izin usaha di Kamboja, bisa juga nonton video saya yang ini ya. Klik aja link di atas ini. Dan terus kalau rencana berangkat hajinya beberapa orang, misalkan nggak sendiri gitu ya, misalkan bawa istri atau keluarga, orang-orang yang akan bergabung bersama kita itu mereka bisa didaftarkan sebagai karyawan. Jadi mereka juga mendapatkan izin tinggal. Waktu musim haji, orang-orang yang udah punya izin tinggal, visa inilah yang bisa didaftarin buat minta visa haji dari kedutaan Saudi Arabia. Tapi masalahnya kedutaan Saudi Arabia di Kamboja itu belum ada di Phnom Penh karena Kamboja dan Saudi itu belum ada hubungan diplomatik langsung. Nah, biasanya orang-orang Kamboja itu apply-nya ke kedubes Saudi Arabia yang terdekat, misalkan di negara tetangga kayak di Vietnam, itu ada tuh di Hanoi. Tapi sih ya kebanyakan mereka juga mendaftarkan lewat jasa travel agent gitu di sini. Sama lah kayak di Indonesia. Sekarang yang keempat, cari informasi pendaftaran dan jadwal keberangkatan dari Highest Council for Islamic Religious Affairs Cambodia atau HICREC. Ini merupakan lembaga dewan tertinggi agama Islam di Kamboja. Ya, kayak semacam MUI gitu ya kalau di Indonesia. Itu lembaga yang mengurusi kegiatan agama Islam di Kamboja. Termasuk juga mungkin kegiatan haji juga diurus. Ya, ini saya sertakan halaman Facebooknya. Bisa coba dihubungi lewat email atau mungkin boleh coba kontak nomor yang tertera di sana. Kantornya itu di daerah Rasekeo di Phnom Penh bagian utara. Ya, coba aja lah, nggak ada salahnya. Kontak-kontak buat cari-cari informasi. Semoga aja nanti kalau misalkan nih, sobat-sobat misalkan udah memenuhi syarat, ya udah punya visa, mungkin bisa coba berangkat berbarengan dengan rombongan umat muslim dari Kamboja. Yang kelima, selain itu, kalau sobat-sobat yang udah tinggal di Kamboja, ya itu lebih gampang. Tentunya diharapkan ya bisa gabung dengan komunitas umat muslim di Kamboja. Atau juga mungkin sesama warga muslim di Indonesia di Kamboja. Bisa lah gitu ya buat networking gitu ya. Gabung ke organisasi atau komunitas masjid di sini. Ya, nggak ada salahnya lah buat cari tahu lebih detail cara mendaftar haji dari Kamboja. Yang pastinya mesti tinggal dulu lah di Kamboja ya. Nggak sekedar bayar visa, terus izin tinggal, atau bikin work permit, terus bayar under table gitu ya. Nah, itu kayak ilegal gitu. Dan tahu-taunya nggak ada orangnya di Kamboja, nggak tinggal di sini gitu. Ya mungkin maunya biar instan gitu ya, biar cepet, tapi tinggal di Indonesia aja gitu ya. Atau mungkin bolak-balik dari Indonesia ke Kamboja, bisa nggak? Ya mungkin bisa aja sih. Coba aja ke travel agent atau ada jasa-jasa yang di Kamboja yang bisa ngurusin dapat visa tinggal atau work permit instan. Nah, tanpa perlu tinggal di Kamboja secara permanen. Tinggal misalkan nunggu di Indonesia gitu ya, terus tunggu sampai dapat approval kuota haji, terus kalau misalkan udah ada jadwal, baru berangkat ke Kamboja lagi gitu ya, biar berangkat ke Saudi Arabianya dari Kamboja. Ya mungkin ada sih, boleh dicoba juga. Tapi kalau saya pribadi tidak menyarankan karena cara-cara instan juga ini beresiko ya. Sebaiknya cari aman lah, tinggal dulu di Kamboja. Baiklah, itu dulu informasi tentang bagaimana sih cara naik haji dari Kamboja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya silakan share dan komen di bawah ini. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang belum tercover, ayo kita diskusikan sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat.